Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Elsarwaida, yaitu mahasiswa Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih client acceptance atau penerimaan terhadap klien dalam bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih teknik acceptance atau teknik penerimaan dalam bimbingan konseling. Jadi, acceptance ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli, sehingga konseli itu merasa didengarkan dan dipahami. Nah, tujuan dari teknik acceptance itu sendiri adalah itu untuk menunjukkan kedekatan dari konselor dan menunjukkan tingkat keterbukaan dan ketulusan hati konselor kepada konseli, sehingga konseli itu merasa dihargai dan diterima keberadaannya. Manfaat dari teknik acceptance ini adalah yaitu untuk membangun hubungan yang lebih dekat dari konselor kepada konseli, sehingga terciptanya suasana hubungan yang akrab dan saling mempercayai. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah bentuk teknik acceptance. Jadi bentuk teknik acceptance itu ada dua, yaitu secara verbal dan non-verbal. Jadi secara verbal itu adalah respon konselor kepada konseli secara perkataan, sedangkan yang non-verbal yaitu secara gerak tubuh. Nah, contoh dari teknik acceptance verbal ini adalah seperti konselor itu memberikan respon kepada konseli secara perkataan, ya seperti contohnya, "Oh iya, saya mengerti," atau "Oh iya, saya memahami perasaan Anda." Atau juga bisa menunjukkan seperti konselor itu mendengarkan konseli seperti "Oh iya," atau lalu kemudian gitu. Jadi konseli ini merasa didengarkan oleh konselor. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah secara nonverbal. Jadi secara nonverbal ini konselor itu memberikan gerak tubuh seperti konselor itu mendengarkan konseli. Jadi seperti anggukan kepala atau posisi duduk konselor kepada konseli itu menghadap ke depan, atau perubahan mimik wajah dari konselor, atau kontak mata konselor kepada konseli. Nah, itu dia penjelasan tentang teknik acceptance atau client acceptance dalam bimbingan dan konseling. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Elsarwaida, Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2019, Fakultas Keguruan Teknik Pendidikan Universitas Indonesia. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam merespon konseling, yaitu tugas mata kuliah konseling individual yang diambil oleh Bapak Andi Rizky. Nah, keterampilan dasar dalam merespon konseling itu sangat penting karena respon konselor itu memungkinkan konseli untuk mengeksplorasi terhadap kedudukannya dan hubungannya dengan dunia. Jadi merespon itu berarti memasuki dunia konseli dan mengkomunikasikannya tentang apa yang didengar oleh konseli. Keterampilan dalam merespon itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah keterampilan dalam merespon isi. Jadi keterampilan dalam merespon isi ini adalah memperjelas unsur pengalaman yang penting, seperti menanyakan pertanyaan dasar apa, bagaimana, siapa, di mana, dan mengapa. Jadi contohnya yaitu seperti kalimat tadi Anda mengatakan bla 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 bla. Dengan kata lain, bla 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 bla. Jadi konselor itu merespon atau menyimpulkan isi dari apa yang dikatakan oleh konselor. Yang kedua yaitu keterampilan dalam merespon perasaan. Jadi keterampilan dalam merespon perasaan ini sangat penting karena perasaan itu merefleksikan pengalaman tentang diri klien. Jadi seperti halnya konselor itu menunjukkan pemahamannya terhadap pengalaman konseli dengan merespon perasaan yang ia ekspresikan. Jadi respon perasaan itu meliputi beberapa poin. Yang pertama yaitu mengajukan empati, pertanyaan empati. Yang kedua yaitu menjawab pertanyaan empati. Yang ketiga mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan. Yang keempat yaitu mengembangkan kata-kata perasaan. Yang kelima merespon perasaan senang. Dan yang keenam merespon perasaan marah. Keterampilan dalam merespon yang selanjutnya yaitu yang ketiga, keterampilan merespon arti. Jadi respon terhadap isi dan perasaan saja belum cukup. Jadi respon konselor itu harus dilengkapi dengan respon arti, yaitu kombinasi dari respon isi dan respon perasaan. Contohnya yaitu Ahmad merasa senang karena naik kelas. Jadi Ahmad merasa senang itu adalah
respon perasaan, dan naik kelas itu adalah respon isi. Nah, sekian video saya mengenai keterampilan dalam merespon konseling. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Elsarwaida, Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam bertanya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual yang diampu oleh Bapak Arli Rusyandi, FPD. Jadi, dalam keterampilan bertanya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, keterampilan dalam bertanya, pertanyaan terbuka, dan pertanyaan tertutup. Jadi, pertanyaan terbuka ini adalah pertanyaan yang memungkinkan jawabannya terbuka dan lebih luas. Jadi, jenis pertanyaan ini biasanya memakai kata tanya bagaimana atau apa. Jadi, memberikan kebebasan atau kesempatan bagi konseli dalam menjawab yang memungkinkan partisipasi aktif dalam percakapan. Nah, pertanyaan terbuka ini juga merupakan cara yang efektif untuk menggali informasi dengan menggunakan intonasi suara yang menunjukkan minat dan perhatian. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan tertutup. Jadi, pertanyaan tertutup ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan jawaban tertentu saja, seperti iya atau tidak, benar atau salah. Jadi, pertanyaan tertutup ini menghasilkan jawaban yang berguna untuk mengumpulkan informasi yang faktual. Dan pertanyaan tertutup ini juga tidak menciptakan suasana yang nyaman dalam berkomunikasi dan proses pengambilan keputusan. Konselor itu mengontrol jalannya percakapan, klien hanya memberikan informasi yang bersangkutan dengan pertanyaan saja. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang keterampilan dalam bertanya. Sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.